Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semuanya yang telah berhadir pada kegiatan konseling kelompok hari ini, dan terima kasih atas keluangan waktu yang sangat berharganya pada kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Tidak ada? Tidak ada nih, yakin? Ayo. Ada memimpin doa? Baik, dipersilakan. Untuk memulai konseling kelompok kita agar berjalan dengan lancar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah memimpin doa pada kegiatan hari ini, ya, agar kegiatan kita lancar gitu ke depannya. Kemudian kan tadi udah disebutkan bahwa konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Baik. konseling kelompok itu suatu kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada pada individu. Baik, terima kasih kepada teman kita. Ada lagi? Betul, seperti teman kita bilang tadi, bahwa konseling kelompok adalah suatu layanan yang ada dalam bimbingan konseling Islam yang dilakukan dengan cara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika dalam kelompok itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam salah satu anggota kelompok. Kemudian ada yang tahu nggak tujuannya untuk apa? Baik, boleh. Untuk membantu individu dalam konseling kelompok untuk mencegah masalahnya. Terus juga mempermudah individu untuk lebih bisa berbicara di depan. Baik, terima kasih kepada teman kita. Betul seperti teman kita bilang bahwa tujuannya adalah di mana kita melatih komunikasi kita di depan umum, di depan ramai orang, kan ya mungkin ada yang gugup-gugup ngomong, bisa ngomong di sini. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan yang akan kita pilih nantinya pada anggota kelompok ini. Jadi ada yang tahu nggak kenapa kita duduknya melingkar? Agar bisa memandang wajah satu sama lain. Ya, betul. Ada lagi? Nah, kita duduk melingkar itu agar kita terasa lebih akrab kayak itu kan. Kalau duduk kayak staff kayak itu encok pula kita, kalau orang ngomong harus tengok ke belakang kan. Kemudian di mana di sini nanti kalau kalian semua mengutarakan pendapatnya, harap tunjuk tangan terlebih dahulu, mengangkat tangan, kemudian akan saya persilahkan. Oke? Jadi di konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kerahasiaan, di mana kita semua harus menjaga kerahasiaan yang akan, misalnya ada persoalan yang teman kita bilang nantinya harus di-keep agar tetap di kelompok ini, tidak ada menyebar ke luar kayak itu. Kemudian ada kesukarelaan, di mana kalian harus sukarela menceritakan tanpa ada paksaan. Kemudian ada keterbukaan, di mana kalian harus terbuka tanpa seperti yang tadi, kesukarelaan dan keterbukaan itu harus saling menyambung kayak itu. Jadi kalian tidak perlu merasa takut untuk mengungkapkan di sini. Kemudian ada kenormatifan, di mana kalian harus tidak boleh menyinggung sara. Paham semuanya? Nah, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak ya, kita harus kenalan terlebih dahulu. Ada yang ini kayak gini, kita buat game ya dalam perkenalan ini. Nah, jangan adu-adu, boleh? Kita buat game ya. Jadi ini saya sebutkan, misalnya nih, nama saya Zahratul Aflah, saya makanan kesukaan saya nasi goreng. Jadi nanti misalnya teman kita yang bilang nanti, perkenalkan tetangga saya Zahratul Aflah, makanan kesukaannya nasi goreng. Perkenalkan nama saya bla bla bla, makanan kesukaannya bla bla bla. Nanti lanjut terus. Paham? Kasihan yang terakhir, Kak. Maka harus saling mengingat. Ayo.
Ya. Bisa? Bisa. Mau dimulai dari mana dulu Dari nih? kanan dong. Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Zarut Aflah, makanan kesukaan saya mie goreng. Oke. Perkenalkan, tetangga saya namanya Afla. Kesukaannya mie goreng. Dan perkenalkan, nama saya Jila. Kesukaan saya durian. Lanjut. Perkenalkan, tetangga saya Jila. Makanan kesukaan durian. Dan perkenalkan, saya Nuha. Makanan kesukaan saya bakso. Perkenalkan, nama tetangga saya Nuha. Makanan kesukaannya bakso. Dan perkenalkan, nama saya Ulaya. Makanan kesukaannya nasi goreng. Perkenalkan, nama tetangga saya Ayah, kesukaannya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Dara, kesukaannya dimsum. Perkenalkan nama kak saya Dara, makanan kesukaannya dimsum. Dan perkenalkan nama saya Sami Kakak, makanan kesukaan saya itu es krim. Perkenalkan tetangga saya Sami Kakak, makanan kesukaannya es krim. Perkenalkan nama saya Nisa Nabila, makanan kesukaan saya kebab. Perkenalkan nama tetangga saya Anissa Nabila, makanan kesukaannya kebab. Dan perkenalkan nama saya Naila Kinanti, makanan kesukaan saya mie ayam. Perkenalkan nama tetangga saya Naila Kinanti, makanan kesukaannya mie ayam. Dan nama saya Alda, makanan kesukaan saya burger. Kita tes. Udah tahu belum? Boleh? Boleh. Ada makanan kesukaan Dara apa? Dimsum. Zila makanan kesukaan Ulaya apa? Nasi goreng. Anissa makanan favorit Nuha apa? Bakso. Oke, jadi udah tahu nih kan nanti mau balen-balen apa kan? Oke, balen bisa nih. Namanya siapa? Panggilannya siapa? Dara kan bisa kan? Ulaya? Nah, ini nanti Kak. Baik, kan kita udah mengenal satu sama lain. Berarti boleh kan kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kan tadi udah nih, kita udah seru-seruan. Kita flashback lagi nih pengingat apa sih? Memori kita yang tadi. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Ayo. Boleh. Di mana kegiatan individu-individu untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih kepada Alda. Ada lagi? Boleh, terima kasih kepada Silmi. Nah, kalau tujuannya? Untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih kepada Alda. Ada lagi? Boleh. Untuk menyelesaikan masalah dalam dunia kelompok dan juga untuk mengenal satu sama lain. Terima kasih kepada Dara. Jadi seperti teman-teman kita bilang tadi bahwa konseling kelompok adalah suatu layanan yang ada dalam suatu layanan ada dalam bimbingan konseling di mana kita memanfaatkan dinamika dalam kelompok ini untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam anggota kelompok tersebut. Kemudian yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan tadi, kemudian melatih komunikasi kita dan menambah kepercayaan diri kita. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konseling kelompok ini, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Baik, sudah siap kita lanjut ke tahap berikutnya lagi? Siap. Nah, seperti yang dikatakan tadi, konseling kelompok adalah penyelesaian suatu persoalan. Nah, teman-teman semua boleh nggak menceritakan persoalannya? Ada yang ingin menceritakan duluan? Baik, boleh Alda? Persoalan dalam diri saya adalah saya takut untuk memulai hal baru. Contohnya tuh kayak misalnya waktu maba dulu kan, dulu kan di sekolah dulu presentasi ada, cumannya karena orangnya itu udah kenal, jadi kita nggak canggung sama nggak malu lagi untuk presentasi menjelaskan materi yang kita buat itu. Tapi kalau waktu maba dulu kan masih takut kayak salah nggak ya kayak gitu.
Itu sih. Baik, terima kasih kepada Alda yang telah mengungkapkan persoalannya di mana ya kurangnya rasa percaya diri terhadap orang baru kayak kan, lingkungan baru kan harus beradaptasi lagi kita dengan orang-orang baru kayak itu. Ada lagi yang ingin mengutarakan persoalannya? Hayo, boleh. Gampang kepikiran. Oh, gampang kepikiran. Jadi misalnya ada orang yang bilang apa gitu, jadi kadang orang tuh bilangnya biasa aja, tapi di saya tuh udah kepikiran. Ya gimana ya nih? Berarti kalau daerah ini ya gampang kepikiran persoalannya di mana ya kayak mana ya dibilang Cuma terlalu berpikir jauh padahal belum tentu orang pikir kayak gitu kan, terlalu berpikir ke jauh. Ada lagi? Boleh, silakan Nuha. Jadi persoalan dalam diri saya itu tentang identitas diri. Jadi maksudnya itu kayak saya belum menemukan identitas diri saya, seperti apa tujuan hidup saya ke depannya, terus mungkin apa bakat dalam diri saya, habis itu mungkin bakat dan apa yang ada di dalam diri saya itulah saya belum menemukan identitas diri saya. Baik, terima kasih kepada Nuha. Nuha memiliki persoalan di mana dia seperti sulit menemukan identitas diri dia sendiri. Baik, ada lagi yang ingin mengutarakan persoalannya? Boleh dipisahkan. Jadi masalah saya itu kayak gangguan emosional gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau misalnya mood itu tiba-tiba kadang mood, tiba-tiba kadang kayak udah nggak mood, tiba-tiba marah, rasa kayak pengen nangis apa gitu. Pokoknya semua itu nggak bisa dikendaliin gitu. Baik, terima kasih kepada Naila di mana di sini Naila memiliki persoalan di mana kesulitan dalam menjaga emosinya. Nggak, emosi itu bukan hal yang buruk saja ya. Di mana ya mungkin gampang nangis kadang-kadang, tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa kesal kayak itu. Ada lagi yang ingin mengutarakan persoalannya? Baik, dipisahkan. Permasalahan saya itu Kak, dulu saya pernah sempat gugup pas presentasi. Mungkin hampir sama dengan permasalahan Alda tadi juga, sehingga ketika ngomong di depan umum itu saya nggak belibet dan juga nggak tahu mau ngomong apa, kayak ngeblank gitu. Baik, terima kasih kepada Silmi di mana Silmi memiliki persoalan yang hampir sama seperti Alda di mana ya mungkin kalau Silmi itu kalau misalnya ngomong depan umum langsung ngeblank kayak itu. Misalnya udah dipersiapkan mau ngomong apa tiba-tiba langsung ngeblank kayak itu pas sudah depan umum kan. Ada lagi yang ingin mengutarakan persoalannya? Boleh dipersilakan. Permasalahan di diri saya itu susah tidur Kak, yang biasa dibilang orang insomnia. Nah, biasanya itu sering sekali setiap malam bahkan, dan itu bukan susah tidur aja Kak, kadang bisa tiba-tiba nangis padahal lagi nggak sedih, padahal badan ini udah ngerasa capek tapi dia susah kali untuk tidur kayak gitu, malah nanti sebelum tidur tuh emang harus nangis dulu baru ketiduran. Terus sih, Kak. Baik, terima kasih kepada Zila. Zila memiliki persoalan ya insomnia seperti kata-kata orang zaman sekarang gitu kan. Ingat kata-kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Oke. Baik, ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Boleh. Persoalan saya tuh Kak suka menunda waktu, misal kayak mau mulai mandi lah, tapi bentar lagi lah tunggu jarumnya tuh pas gitu ya, biasanya gitu anak Gen Z kayak ini 14.25 nantilah 14.30 aja gitu. Jadi permasalahan Ulaya di mana ya permasalahan yang dialami dalam Gen Z ini ya. Di mana ya entar nanti ya udah telat kayak itu, udah bilang maaf macet kayak itu kan. Alasannya pasti macet. Ada lagi yang mengutarakan persoalannya? Boleh. Kayak nggak enak sama orang, kayak kita pikir dia marah sama kita, tapi sebenarnya dia nggak marah gitu, pakai duluan pikir dia marah gitu. Dimana terima kasih kepada Anissa yang persoalannya ya mungkin bisa seperti people pleaser ya nggak bisa bahasa Inggris sorry. Jadi ya dimana dia terlalu memikirkan perasaan orang lain tanpa ya memikirkan perasaan diri sendiri, padahal kita harus memikirkan perasaan kita sendiri dulu kan. Baik, nah setelah teman-teman semua mengutarakan persoalannya, persoalan siapa nih akan kita bahas? Kan waktunya, kan kita waktu itu berharga gitu kan, nggak mungkin semua bisa kita bahas, nanti kita bahas yang lain kali seperti itu.
Persoalan siapa yang mau dibahas? Ayo. Siapa? Menurut saya tertarik dengan bahas tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri dari Silmi atau dari Alda? Ayo. Dari Alda. Karena Anda kan udah masuk maju ke depan Mm-mm. juga. Oke. Gimana kita bahas persoalan Alda berarti semua? Setuju? Apa? Saya sih lebih setuju ke Anissa Nabila Kak, karena banyak orang yang lebih gimana ya, karena nggak enak itu dia Iya. jadinya nggak mentingin diri sendiri gitu, lebih ke perasaan orang lain gitu. Berarti ini ada dua pendapat. Alda sama Anissa. Kayak mana? Ada lagi? Siapa nih yang akan dibahas? Boleh? Kalau saya mungkin setuju sama Anissa Nabila Mm-mm. juga. Nah, berarti ini kita vote aja ya. Alda atau Anissa? Yang pilih Anissa. Persoalan Anissa siapa? 2, 5. Persoalan Alda. Ya udah. Baik, kita akan membahas persoalan Anissa. Anissa boleh ceritakan persoalannya? Kayak gini Kak, misalnya kan bisa nih, kadang ada teman dia tiba-tiba diam sama kita Kak, kita nggak tahu penyebabnya apa kayak gitu kan, tiba-tiba dia udah diam. Misalnya dapatnya bukan 1-2 orang, rata-rata gitu ya, tiba-tiba kok marah kayak gitu, sedangkan kita nggak buat kesalahan. Iya, kayak mengingat hal itu lucu kan? Oh. Kayak kenapa didiamin aku kayak itu kan? Padahal aku anak baik kayak itu. Jadinya kita merasa menyalahkan diri kita Mm-mm. sendiri, jadi bertanya-tanya. Mm-mm. Kita nggak buat apa-apa Kak. Nggak buat apa-apa. Emang parah tuh orang tuh. Cabut dah mulutnya. Baik, ada yang ingin bertanya kepada Anissa terkait persoalan yang dia bilang tadi tuh, people pleaser, atau ya di mana dia merasa ya orang lain bahkan mendiamkan dia padahal dia tidak merasa memiliki kesalahan gitu. Ada yang ingin? Boleh dipersilakan Silmi. Jadi kan ketika ada orang lain dia Anissa, padahal Anissa tuh nggak salah apa-apa. Jadi sikap yang seharusnya Anissa tunjukin ke mereka, apakah Anissa harus marah juga sama mereka ataupun ngediamin mereka, atau malah ngajak ngobrol mereka duluan gitu? Kalau misalnya dijauhin gitu, bukan didiamin diri Ya. Kalau misalnya didiamin, ya kayak mana? Ya, kalau kami pribadi kan, kalau didiamin ya udah kami diam juga lah gitu kan. Kalau misal didiamin, habis itu kita kayak caper gitu mau ngomong sama dia, gengsi juga lah gitu Iya. kan. Jadi kalau kami sendiri ya udah diam juga gitu. Mungkin Anissa tahu nggak awal mula dia mendiamkan kayak itu? Enggak, Kak, tiba-tiba udah diam kayak gitu. Misal nih PI kadang alumni gitu kan. Misal dia dulu di pesantren dekat dari rumah kita gitu. Ketika waktu udah alumni itu kayak orang memang gak kenal sama kita kayak gitu. Padahal gitu. Ya satu sombong tuh, orang sombong tuh. Habis itu Anissa mungkin pernah tanya ke dia, nggak pernah nggak? Enggak, memang udah kayak gitu. Dia ada males Kak. Udah saya. Ada lagi yang ingin apa yuk? Mungkin persoalannya cuman sama dia aja atau orang lain pernah melakukan hal seperti itu kepada Anissa? Kalau hal kayak gitu dia sih Kak gitu. Kayak merasa ya kayak kita ada buat salah sama dia gitu. Kami kan pernah cerita juga sama kawan selain dia kan. Iya. Saya bilang kawan kami, oh berarti dia kayak dia yang buat kesalahan, tapi di mata dia kita yang buat kesalahan gitu. Kayak bahasa sekarang play victim gitu. Yang dibilang sama kawan kami gitu. Capek tuh orang kayak itu Dibilang tuh. sama kawan kami ya udah biarin aja gitu. Berarti teman-teman lain pernah merasakan nggak digituin kayak dibuat kayak Anissa sama orang yang itu? Kawan kami dia merasa kayak gitu juga dibuat masih kawan yang ini juga gitu, jadi di nama dia ya udah biarin aja gitu di nama dia. Ada lagi yang ingin bertanya?
Ayo tanya-tanya, jangan nanti di luar baru tanya kan, di dalam kita tanya. Jadi dia tuh untuk semua orang atau kalian-kalian aja dibuat kayak gitu? Dibuat kayak gitu. Ya aku yang merasa saya merasa sendiri kayak gitu dibuat, tapi ketika saya tanya sama kawan yang satu lagi kayak gitu juga dibuat dia, kayak misalnya dia yang buat kesalahan itu Kak, tapi seolah-olah kita yang buat kesalahan gitu, tiba-tiba dia nggak jelas sendiri kayak gitu, menghutan orang kayak gitu. Berarti ya seperti Anissa bilang tadi, mungkin dia kadang ada buat kesalahan, tapi ya play victim kan. Dimana orang play victim, mana ada yang mau ngaku kan, pasti merasa dia yang betul, dia malah dia yang tersakiti ya, tuh yang paling tersakiti pokoknya. Ada lagi ingin bertanya atau mengutarakan pendapatnya? Boleh. Jadi sekarang maksudnya masih berteman atau udah di cut off gitu nggak? Nisa juga nggak peduli lagi sama dia dan dia juga nggak peduli lagi sama Nisa. Kalau misalnya berteman ya masih berteman Kak, karena kan kawan udah lama dah 6 tahun gitu berteman ya, kan nggak mungkin langsung nggak mau menjauh kayak itu, nggak mungkin Kak. Tapi kalau misalnya berteman masih gitu, tapi nggak terlalu dekat lagi gitu. Ada lagi? Boleh. Nah, jadi sekarang rencana Anissa mau memperbaiki hubungan itu atau ya udah biarin aja? Kalau menurut kami pribadi ya karena kan kami tuh nggak buat kesalahan kan, berarti kami biasa-biasa aja gitu, jadi biarin aja gitu. Memang udah watak dia mungkin lah. Biasa Tapi kan aja. ini kan sifat dia, oke, misalnya watak dia kan, tapi kan itu bukan cuman impactnya cuman ke dia, jadi membuat orang lain merasa terganggu kayak itu. Ya kita sebagai teman mungkin ya bisa lah bilang ke dia kayak itu kan, jangan mengganggu perasaan orang lain kayak itu. Menurut Anissa bagaimana? Tapi dia Kak orangnya kayak gini apa namanya, cepat baperan Kak, kayak gitu. Misalnya kadang ada orang bilang kamu kayak gini, dia langsung marah gitu, cepat baperan gitu. Tapi kalau dia bilang tuh orang lain nggak apa-apa kayak itu. Jadi kayak gitu, kalau misalnya kita nasihatin takutnya dia marah balik ke kita, bukan mau dengar nasihat kita Kak, gitu. Anissa pernah nasihatin dia nggak? Hah? Pernah nasihatin dia? Dia kakaknya sendiri nasihatin nggak mau dengar Kak, apalagi kita nasihatin gitu. Ya kan? Keras seperti batu. Ada lagi ingin utarakan pendapatnya? Ayo yang belum mengeluarkan suaranya. Ayo, ya Allah sangat merdu suara kalian. Boleh. Jadi saya mau ngasih lebih ke pendapat aja. Mungkin kawannya Nisa itu dia nggak bisa mengkontrol emosi dalam diri dia. Jadi dia kalau moodnya itu jadi mungkin dia merasa dekat sama kalian, makanya dia buat jadi diri sendiri ke kalian kayak gitu. Mungkin dia sama orang lain dia nggak kayak gitu. Mungkin dia gimana bilangnya ya? Dia itu karena merasa dekat, dia buat jadi dirinya sendiri. Jadi itulah dirinya sendiri. Kalau saran saya lebih baik diingatkan. Kalau urusan dia marah atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting kita sebagai kawan yang udah lama kenal sama dia itu udah ngingatin dia. Berarti kita mau buat dia itu jadi lebih baik. Kalau dia marah atau dia ngambek sama kalian pun ya udah itu berarti salahnya di dia kayak gitu. Itu sih. Jadi gimana Anissa dengan pendapat Alda tadi? Aku setuju nggak pakai kita kasih nasihat. Kalau misalnya dia terima ya udah, kalau nggak terima ya udah, itu berarti udah. Jadi yang penting kita sebagai kawan dia udah menasihati. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Boleh. Saya juga pernah ada kawan itu, tapi Silmi tanyakan langsung agar kalau misalnya ada kayak perantara kayak gitu kan, sehingga orang lain itu tahu permasalahan kita sama dia. Jadi kalau menurut Silmi, kita tanyakan langsung sama dia, kayak misalnya kenapa sih kamu gitu sama aku, apa aku ada salah gitu, atau apa yang perlu aku perbaiki sehingga kamu tuh diemin aku gitu. Bisa aja di sini. Nah, berarti kalau dari Silmi itu dia juga punya persoalan yang sama seperti Anissa ya. Dia langsung tanya langsung karena ya mungkin kita juga
kalau ada orang yang seperti itu malah bikin kita juga capek kayak itu kan. Jadi ya nguras emosi kita juga kalau kita yang nggak tanya langsung, sedangkan kalau kita menghindar pun satu sisi dia teman kita. Jadi ya gitu. Ada lagi yang ingin utarakan pendapatnya? Ayo yang belum mengeluarkan suaranya, boleh. Jadi saya setuju dengan pendapatnya si Alda. Mungkin orangnya itu mungkin emang apa ya, dia tuh orangnya nggak bisa ngendaliin emosi dia sendiri. Jadi kayak sebenarnya kayak Naila tadi bilang kayak masalah Naila sendiri kan. Kadang kalau misalnya berlaku kayak gitu mungkin kita nggak sadar kita ngelakuin itu sama orang lain. Terus kalau misalnya kita emang udah diem, seharusnya mungkin kita bukan minta di ngertiin ya kak. Cuman kalau misalnya kita emang udah nggak mood, seharusnya kayak ya udah nggak usah diopenin dulu, diemin aja dulu. Mungkin diemnya emang pengen diem aja dulu, nggak usah diajak ngobrol atau apa, daripada nanti mungkin dia ngobrol malahan jadinya berantem adu mulut gitu. Jadi kayaknya bagus ya diemin aja dulu. Nanti mungkin kalau misalnya emang emosionalnya udah stabil, baru mungkin nanti kita bisa mulai kayak ajak ngobrol kayak tadi kenapa ya, kenapa tiba-tiba diam, kenapa tiba-tiba marah gitu. Jadi mungkin itu bisa lebih apa ya, lebih bagus gitu. Jadi pun nggak ada apa timbulnya pertengkaran satu sama lain gitu. Mungkin ya menurut Nela itu cara penyelesaian persoalan orang beda-beda. Ada yang dengan langsung konfrontasi, ada yang mungkin sabar dulu ya, aku redain emosi aku dulu baru kita selesain kayak itu. Karena mungkin ada orang yang nggak bisa selesain persoalan itu dengan kepala panas kayak itu kan. Karena takutnya nambah masalah baru lagi dengan ucapan kita nanti kalau dalam kepala panas. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ayo, ada yang belum mengeluarkan suara cantik-cantiknya ini. Ada lagi? Udah apa-apa. Ayo, ada lagi? Boleh? Saya lebih ke setuju sama pendapat Naila, karena saya juga punya teman yang punya maksudnya ada beberapa teman ya, ada orang yang dia itu emang tipe yang kalau dia lagi mau diem dia udah diemin aja, nggak usah diajak ngobrol, nggak usah ditanya kenapa gitu. Kalau dia emang lagi pengen sendiri, emang lagi nggak mood, ya udah biarin. Sedangkan ada teman saya juga yang emang kalau dia lagi diem tuh emang harus ditanya, modelnya kayak harus diperhatiin gitu, kayak kamu kenapa kok diem aja, kenapa tiba-tiba jadi ini ya. Jadi kayak ya setuju sama pendapat Naila, kayak menyesuaikan lah kepada terhadap orangnya. Baik, berarti Nuha ya sama seperti Nela, tidak semua orang sama, cara penyelesaian masalahnya juga nggak sama kayak itu ya. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Nah, jika tidak ada, kan udah mendengar nih, Nela udah mendengar pendapat dari teman-teman. Ada nggak yang mau Nela sampaikan? Misalnya, ya sorry, ya pikun. Malah kakak jadi lupa nama orang kan. Jadi ini ada nggak yang Anissa mau sampaikan ke teman Anissa? Misalnya Anissa nganggap saya sebagai teman Anissa, ada nggak yang mau Anissa sampaikan? Yang untuk masalah itu lah. Tapi kawan kami ini kayak mana ya? Dia bukan marah, tapi kayak mana ya? Kayak mana dia bilang? Dia Diam. apa? Diam. Dia Tapi nggak ada alasan. seolah-olah nggak kenal sama kita, padahal kawan dekat gitu. Itu penyebabnya nggak tahu, bukan yang kayak dibilang. Saran. Boleh. Jadi ada orang yang ini alumni kan, alumni sekolah. Jadi kalau sepengetahuan saya, kalau udah jadi alumni itu karena kita udah nggak jumpa beberapa bulan gitu, apakah udah punya kawan baru. Tapi ini nggak di sini. Iya, maksudnya dia udah punya kawan baru kan di kampusnya, dan kita sendiri juga udah punya kawan baru. Dia itu kadang merasa minder sama dirinya, karena dia mikir gini kan, dia udah punya kawan baru, dia masih mau nggak ya berkawan sama aku, dia mungkin kayak gitu ya. Terus itu dia segan untuk memulai dulu, segan dan gengsi beda tipis sebenarnya. Segan sama gengsi, terus itu dia kalau aku tegur nanti dia mau nggak ya lagi berkawan kayak gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu. Dan bisa jadi emang dianya yang nggak mood, atau memang dianya yang nggak mau lagi, atau nggak tahu sih kayak gitu. Mungkin betul yang kayak dibilang Mas Alda. Kadang dia pikir
kami udah banyak kawan lain kadang misalnya dia ngomong kok padahal kami kan semua kayak itu kawan karena kan kawan gitu kan nggak ada beda-beda ini kawan pondok ini kawan rumah ini kawan kampus nggak ada gitu. Sama aja. Berarti ya seperti kakak bilang tadi, ada nggak yang Anissa mau sampaikan ke teman Anissa? Menganggap kakak itu sebagai teman Anissa kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti Anissa kan kita kan nggak boleh. Karena aku pikir udah males pikir lagi Kak. Karena dari semester pertama udah kayak gitu jadi ya udah diamin aja biarin dia gitu Tapi kan ini, harusnya kamu nggak sadar lagi kan. tapi kan gini, Anissa kan menyampaikan persoalannya di sini. Berarti itu adalah salah satu hal yang bisa mengganggu Anissa kayak itu kan. Jadi ya mungkin Anissa mau selesaikan seperti itu. Jadi coba aja dengan saya dulu kayak itu, nggak ke kawannya dulu. Latihan, boleh? Ayo, Kayak mana ya aja. kayak mana? Ya kalau ngomong biasa ada maksudnya dia Kak, tapi ya gimana ya nggak seakrab nggak dekat lagi kayak dulu tapi ngomong biasa ada gitu. Nail, boleh? Yang kayak Anissa bilang tadi mungkin kalau misal sekedar ngomong kayak sapa say hi gitu mungkin masih bisa gitu kan Kak. Nela ada kawan, dia sebelumnya juga masih skos juga, masih lingkungan kami semua. Jadi kami alumni rata-rata emang di sini. Jadi dia emang ada satu orang yang dimana dia mungkin kayaknya emang dia ngomong sendiri sama kami. Kita emang selingkungan, cuman aku udah nggak mau lagi temenan sama yang namanya kawan pesantren. Kenapa? Mungkin ada kenangan buruk ya di situ. Jadi dia kayak ya udah sekarang kan aku punya kawan baru, jadi aku nggak mau temenan sama kalian. Bukannya tuh, maksudnya bukan nggak mau temenan, cuman kayak takut nanti kalau misalnya ngomongnya misalnya kayak ada deket, takut nanti kayak mungkin takut kejadian yang seperti itu kejadian balik lagi gitu kan. Jadi emang ngomong kayak misalnya kayak dia emang nge-cut off gitu Kak, emang walaupun masih selingkuhan tapi dia emang nge-cut off. Jadi kayak dia perlahan-lahan mundur gitu Kak. Cuman itu emang dari dia sendiri, tapi mungkin bedanya sama si temennya si Anissa, dianya nggak langsung ngobrol, mungkin takut kalau misalnya ngomongin kayak gitu, terus rasa kayak aku kayak sok kali ya kalau misalnya nge-cut off duluan gitu. Jadi kayak dia mundur perlahan, cuman dia nggak ngomong gitu Kak. Terus pun kita kayak sebagai teman mungkin kita harus sadar diri juga, nggak semuanya itu mungkin emang saya kayak nggak bisa semuanya walaupun kita dulu deket, tapi mungkin dia sekarang ya udah emang nggak mau deket lagi gitu. Jadi kayaknya nggak usah dipaksain kalau misalnya emang dia mau temenan lagi atau enggak gitu. Baik, berarti menurut Naila ya tergantung orangnya. Mungkin kalau dia masih mau bertemanan sama kita, pasti dia akan mencoba hal itu terlebih dahulu kayak itu. Mungkin ya dia nggak mau berteman lagi. Tapi ya kayak kakak bilang tadi kan ini persoalan yang Anissa bilang di sini. Berarti ini adalah persoalan yang mengganggu kayak itu kan. Jadi ya itu menurut Anissa bagaimana? Ya kalau menurut kami Kakak ya kalau berteman kan masih berteman lah yang kayak dibilang Nela tadi gitu. Tapi ya kepikiran lah kan, karena kawan dekat dulu memang kayak gini kayak gitu. Bisa kemana-mana, kantin bareng, ke kelas bareng, ke masjid, samping-samping kamu kan dekat kali gitu, kayak merasa kayak kayak gini ya, kayak gitu. Dulu dekat, waktu dan sekarang udah jauh kayak gitu. Jadi kalau menurut kami sendiri kan gimana ya bilangnya, kalau misalkan enggak mungkin, enggak akan ada lama 6 tahun. Tapi kalau mau dekat lagi kan balik lagi kawannya itu kan, kadang dia mau cari kawan baru, kadang Mungkin ya kayak kakak bilang tadi, mungkin ada yang Anissa bisa coba coba peragakan ke kakak dulu baru nanti ke dia. Karena kan kayak Anissa bilang kemana-mana berdua kayak itu kan, udah best friend forever kayak itu. Ayo. kayak misalnya nanti kalau kayak kenapa kayak gitu sama Iya, sama kakak nggak bakalan jawab, cuman Anissa bakalan ngomong langsung. Ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisanya? Kenapa nggak bisanya? ya karena kami gak pernah tanya sama dia. Ya makanya coba ke kakak dulu.
Maka coba ya. Kayak kenapa tiba-tiba menghindar kayak gitu. Tiba-tiba udah nggak dekat lagi kayak gitu. Kayak biasanya dulu kan awal-awal alumni misalnya nggak 24 jam juga, misalnya sering setiap hari ada lah chat-chat tanya itu hal-hal yang random di TikTok kirim-kirim. Tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Kenapa gitu, apa penyebabnya gitu, kok bisa kita tanya sama dia gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Bisa nggak kalau Anissa mengutarakan pendapatnya seperti itu? Atau ada kata-kata yang perlu diubah dari Anissa mengungkapkan? Ayo. Bagaimana? Boleh? Menurut saya mungkin lebih baik Anissa Anissa udah benar bilang yang kayak nanya ke dia kenapa kok tiba-tiba diam, kenapa tiba-tiba menjauh, terus tambahin juga tanya kenapa kan udah tanya tadi alasannya kenapa, terus tanya jadi selanjutnya ini gimana, apakah Hubungan cinta. Ayo. Boleh dong. jadi tanya kayak apakah kamu beneran kayak mau kita asing atau kayak asing, maksudnya kayak apa gimana, pokoknya kayak tanya kayak kenapa, kan tadi tanya kenapa kamu sering diam, habis itu kenapa menjauh, dulu kan kita deket, apa-apa itu berdua udah gini ya. Apa? Dia tanya kayak emang kamu udah bosen gitu. Receh orang ini receh. Jadi ada lagi? Tanya kenapa, kan dia tanya kenapa, terus tanya terus menurut kamu gimana, menurut kamu apakah kita ini, apakah kamu masih nyaman berteman dengan aku gitu misalnya, kalau emang udah nggak nyaman lagi berteman, ya udah kita kayak anggap ya udah kita berteman biasa gitu. Boleh? Kalau aku dari sudut pandang si yang menjauh mungkin ya, karena di kalangan kita ini kayak Gen Z ini banyak yang menerapkan kalimat cut off atau small circle, kayak mengkecilkan pertemanan. Itu menurutku gak perlu, maksudnya banyak permasalahan-permasalahan yang gak harus kita cari tahu mungkin, tapi kalau misalnya sudah mengganggu dan kayak udah bawa-bawa ranah-ranah keluarga atau lain-lain, itu perlu dipermasalahkan. Tapi kalau dibilang Nabila tadi, Anissa tadi, kalau misalnya dia tiba-tiba pergi, tiba-tiba menghindar, itu kemungkinan ada dalam diri dia kayak, oh ternyata aku nih nggak cocok nih sama si kawan, jadi aku langsung cut off aja. Itu menurutku kalau misalnya Anissa yang nanya, mungkin orang tuh kayak, ih apa sih kayak gitu kan, pasti kayak gitu kan. Nah, kenapa sih kok jadinya mempersulit kayak gitu? Karena banyak sekarang kayak kalimat-kalimat, ya udah ayo cut off orang yang tidak menyehatkan jiwa kita kayak gitu. Aku setuju, tapi bukan dengan cara yang tiba-tiba ya. Pasti di setiap tingkah laku orang itu ada sebab dan akibatnya kayak gitu kan. Jadi menurutku kalau misalnya terlalu validasi, kayak misalnya ditanya apakah kamu nyaman lagi atau segala macam, menurutku itu gak usah deh. Ya udah, kita sesantai itu, kayak memanusiakan manusia kembali aja. Kalau misalnya dia senyum, kita senyum balik kayak gitu. Feedbacknya yang dia lakukan. Kalau misalnya dia menghindar, ya kita usahain kayak mana caranya kita tuh merasa dia tuh merasa kita nggak menghindar kayak gitu. Kalau misalnya kayak kita lah kayak gitu kan, misalnya kita beda kelas, kayak mana cara kita tuh sapa-sapaan biasa aja kayak gitu aja sih. Jadi menurutku kalau misalnya tervalidasi kali, itu buat jejak digital kita tuh makin jelek, kayak dia nanya loh kayak gini bla 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 bla, itu makin
makin rumit menurutku di kalangan kita ini gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Zia. Ayo, ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya ke Anissa? Ayo. Ini kan seperti Zila dan Noah udah mengutarakan ya saran yang bisa dia sampaikan ke Anissa, kayak mana misalnya cara memperbaiki hubungan kayak itu ya. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya biar Anissa ini banyak referensinya kayak itu. Jadi iya. Mungkin kawan kami ini sifatnya kayak ini dia Kak, cemburu sama kawan lain ada. Bisa ada memang banyak ini bukan memang ada banyak Kak. Misal nih kita dekat banget tuh berdua gitu dah. Kemudian kan kami ini orangnya kan langsung misal cepat lah mudah dekat orang lain. Jadi waktu di masa di pondok tuh misal kita kemana-mana berdua jadi rame, bukan kita bilang dia jahat kawan ini enggak, kami memang baik, dia mama dia pun baik sama kami kan. Tapi rame yang enggak dekat sama dia karena dia sering diam-diam gitu. Jadi kami kan enggak pilih-pilih kawan gitu Kak kan. Habis itu ketika kami dekat sama kawan lain dia marah gitu. Mungkin ini faktor penyebab juga kenapa dia diam sama kami. Kadang dia merasa kami udah banyak kawan di sini, kami nggak mau open lagi dia kayak gitu. Pernah juga dia tanya sama kami, Nisa di sini rame ya kawannya kayak gitu. Saya bawa ke kos rame ya kawannya kayak gitu. Habis itu kami tanya, emang nggak ada kawan ya? Misal bukan kami bilang dia nggak ada kawan di jurusan dia, karena dia tipikal orang ya kalau nggak ngomong ya udah dia nggak ngomong sama orang lain kayak gitu. Mungkin itu penyebab dia nggak ada kawan gitu. Berarti ya menurut Anissa mungkin persoalannya bukan dia diam tanpa alasan tapi ya kecemburuan dia. Misalnya kawan dekat dia dekat sama orang lain, dia merasa aku bakalan dihindari nih sama dia, bakalan dijauhin nih sama kawan dekat aku karena dia dekat sama orang lain gitu. Ada lagi? Boleh ada. Mungkin jadi kan kayak yang dibilang Anissa tadi, mungkin kawannya tadi ini cemburuan. Jadi memang kalau Alda pribadi, Alda kayak kawannya. Kalau udah berkawan memang cemburu. Mungkin kawannya kayak gini loh, dia itu malu untuk bersosialisasi sama orang yang baru. Jadi karena dia malu bersosialisasi sama orang baru, dia cuman menganggap kawan yang di jurusannya itu ya udah kayak kawan biasa aja, tapi dia mau balik ke kawan-kawannya yang di sekolah. Cuman karena dia udah terlanjur cemburu dan gengsi untuk nanya sama kawannya itu, jadi dia nggak dapat dua-duanya. Jadi mungkin saran untuk Nisa kan, lebih baik diajak terus itu urusan dia mau nggak mau itu urusan dia. Diajak aja kayak diajari dia kayak mana cara bersosialisasi yang misalnya Nisa nih sama kawan kampus kan dia nggak ada kawan di kampus, bawa aja dia ke lingkungan kampus Nisa biar dia bersosialisasi sama kawan kampus Nisa dan dia tahu caranya. Oh kayak gini ya berkawan rupanya kalau sama kawan kampus. Oh ternyata nggak seburuk yang dipikirkan loh kalau berkawan sama di kampus sama orang yang di kampus itu. Ternyata kawan-kawan di kampus itu ada yang sama kayak yang di sekolah dulu. Mungkin dia bisa ngambil kesimpulan dari situ dan dia mau untuk mulai bersosialisasi di ranah kampus dia kayak gitu. Baik, terima kasih pada Alda. Ada lagi yang mengutarakan pendapatnya? Tidak ada. Jadi nih setelah pendapat dari semua teman-teman kita, apa yang akan Anissa lakukan ke depannya? Mungkin kedepannya kayak seperti Alda bilang kan, kayak seperti dia kan di kampus memang kalau bilang kawan ada sih Kak, tapi kawan yang nggak terlalu nggak sedekat kami berdua dulu. Kayak misalnya kita bawa ke teman kita kayak gitu menurut Alda gitu, biar dia tahu kayak mana pertemanan di perkuliahan gitu nggak seburuk yang dia pikirkan gitu sih Kak, seperti si Alda bilang. Berarti Anissa akan mengajak teman Anissa lagi kan? Baik, jadi ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari sesi kali ini dimana
nggak semua orang sama dan kita tidak boleh menyamakan semua orang gitu ya. Cara seseorang bersosialisasi beda-beda, cara orang menyelesaikan masalah berbeda-beda. Tapi ya kayak mana ya? Mungkin ya tingkat kepercayaan diri orang juga tadi, merasa kalau misalnya teman kita nggak berteman sama kita, oh kita ditinggalkan ini, dia nggak bakal mau berteman lagi sama kita. Terus kan ya kayak tadi dibilang tingkat cara bersosialisasi orang beda-beda. Jadi nggak semua orang cepat bersosialisasi. Ya kita sebagai teman harus saling merangkul gitu kan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ada yang ingin mengungkapkan kesan dan pesannya untuk sesi kita hari ini? Boleh, ada? Mungkin kesan-pesan. Jadi pesannya untuk kita semua, pesan. Tunggu. Jadi kalau untuk pertemanan kayak Anissa tadi, mungkin kita bisa merangkul dia, pokoknya hilangin gengsi aja dulu itu. Gengsi di pertemanan hilangin dulu biar ternyata gengsi ini bisa buat kita makin jauh sama semua orang. Jauh sama semua orang soalnya sebenarnya kalau nggak ada gengsi itu pasti kita santai-santai aja gitu loh. Santai-santai aja, terus itu gengsi sebenarnya kuncinya di gengsi. Kalau gengsi hilang pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, ada lagi yang mengutarakan kesan dan pesannya sesi kita kali ini? Hayo, semuanya harus lah, masa cuma satu. Ayo, kesan dan pesannya. Zila, Nuha, Ulaya, Dara, Silmi, Naila, Anissa. Oh, boleh Nuha. Siapa dulu? Oke. Jadi kesan dan pesan saya selama ke konseling kelompok hari ini, kesannya tadi mungkin nggak jauh beda dari Alda. Jadi saya kesan dan pesan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini, dengan mengikuti konseling kelompok ini jadi kayak pikiran saya itu lebih terbuka gitu kan, tentang setelah mendengar pendapat dari teman-teman. Nah juga terkait dengan masalah Anissa tadi, ya yang mau pesan saya sedikit ya, mungkin sama kayak yang ada ya, semua itu gengsi tadi kan. Jadi kayak berusaha mungkin itu jangan tinggiin gengsi, tapi ya berusahalah gengsi itu jangan dibawa, jangan terlalu dibawa. Mungkin hanya itu. Gila tadi. Dari saya pesan-pesannya, semoga kita setelah dari sesi kelompok ini menjadi manusia yang saling pengertian, jangan sama manusia saja tapi sama sahabat sendiri. Terus care dan saling menghargai. Mungkin setelah sesi ini kita bisa mengevaluasikan diri kita seberapa pantas kita menjadi sahabat seseorang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Zila dan Nuha tadi, lupa bilang terima kasih Mas. Terima kasih Nuha. Ada lagi? Ayo pesan dan pesan. Berapa orang lagi? 5 orang lagi belum menyampaikan kesan dan pesannya. Ayo. Boleh. Apa ayo? Boleh ya. Pesan saya adalah jangan gengsi kita sebagai kawan gitu ya, karena mungkin ada penyebab dia gitu ke kita karena dia udah terlalu nyaman gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mulai duluan gitu untuk nanya, untuk memperbaiki hubungan lah. Terus
kesannya semoga kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan di berkawan itu gak ada fake lah. Terima kasih kepada Ulaya. Ada lagi? Boleh. Jadi kesan-pesannya kita dalam berteman saling merangkul dan membuat komunikasi yang baik agar nggak putus pertemanannya. Terima kasih kepada Dara. Ada lagi? Boleh? Jadi mungkin kesan dari saya itu ketika sesi counseling pada hari ini, bahwa kita semua bisa tahu bahwa setiap kita tuh punya masalah masing-masing, tapi harus pintar-pintar kita menutupi permasalahan yang kita hadapi itu. Kalau misalnya kita punya kawan baik yang mau kita ceritakan, ya ceritakan, jangan sampai masalah itu terpendam sehingga ada gimana ya, ada diam-diaman antara kawan-kawan kita yang satu dengan kitanya. Mungkin itu saja dari sini. Terima kasih kepada Silmi. Dua orang lagi. Siapa? Ayo. Boleh. Jadi dengan sesi counseling ini, jadi kami lebih paham kan kayak mana sisi kawan sama dia, kayak mengajak dia, misal kayak dia merasa cemburu mungkin sama kami karena kami udah ada kawan baru, kayak mengajak dia, oh berkawan sama kawan aku boleh juga, kayak gitu. Aku nggak beda-bedain antara kita kawan lama sama kawan baru, kan sama juga. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada Anissa. Satu orang lagi. Jadi kesan dan pesan dari saya, kalau pesannya untuk hari ini, jadi lebih tahu gimana nanti caranya kita ngadepin teman yang kayak Anissa Nabila. Terus itu juga untuk diri kita sendiri, jangan terlalu, maksudnya nggak usah terlalu dipikirkan hal-hal yang membuat kita jadi membebani diri kita sendiri, padahal kita masih punya banyak masalah yang lain. Jadi kalau misalnya emang seharusnya yang seperti ini bisa kita handle sendiri, maksudnya nggak usah dipikirin lah gitu, nggak usah memperberat diri kita sendiri. Terus itu kita pun kalau misalnya sesama teman, kita jangan terlalu egois, terlalu gengsian, karena mungkin dua hal itu yang bikin pertemanan kita itu tambah renggang di situ. Jadi dengan kita memahami satu sama lain, mungkin itu lebih baik. Terima kasih kepada Naila. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengutarakan kesan dan pesannya terkait kan ini cuma satu yang bisa persoalan yang bisa kita bahas. Jadi kita akan mengadakan kontrak selanjutnya. Kapan kita bisa melakukan konseling kelompok lagi? Boleh? Mungkin minggu depan Kak, di hari yang sama dan di jam yang sama. Boleh, teman-teman yang lain? Setuju. Oke, berarti minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Oke. Terima kasih sekali lagi, udah berkali-kali ucapin terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam sesi konseling kelompok kita hari ini. Dengan kelancarannya kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi